Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. 7 mega proyek Indonesia menyongsong Indonesia maju. Ya, jadi tidak ada kata terlambat gitu ya. Yang penting mulakan sahaja dulu, dan inilah dia Indonesia juga tengah ini gitu ya, tengah menuju Indonesia maju. Ada pelbagai gitu kan mega-mega proyeknya untuk terus melangkah menuju negara maju ini terbaik. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Sebelumnya kita telah membahas mega proyek di Indonesia Timur yang sangat impresif. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mega proyek strategis nasional yang membuat banyak negara tetangga serius memperhatikan, khususnya ASEAN. Baik, tanpa membuang banyak waktu, inilah mega proyek nasional yang sebelumnya tidak disangka akan terwujud. Yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus, yaitu kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Indonesia, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia serta meningkatkan produksi ekspor untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Saat ini sudah ada 15 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia dari Sumatera hingga Papua. 15 kawasan ekonomi khusus dibangun di Sungai Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang, Arun Lok Sumawe, Tanjung Kelayang, Bitung, Morotai, Malau Batuta Trans Kalimantan, Sorong, Tanjung Api-Api, Singasari, Kendal, dan Likupang. 78 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi di 15 kawasan tersebut, sehingga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan mendorong tiap-tiap daerah untuk berkontribusi menaikkan pendapatan Indonesia. Bahkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, setiap daerah diproyeksikan akan dapat menandingi pendapatan setara satu negara di ASEAN, yang meliputi banyak bidang dan sektor strategis sesuai potensi masing-masing daerah. Yang kedua adalah bendungan raksasa. Banyak di negara lain mengklasifikasikan embung sebagai bendungan, sehingga jumlah bendungan Indonesia berbanding negara lain tampak jomplang. Misalnya saja Indonesia hanya memiliki 292 bendungan hingga 2023, sementara Jepang memiliki sekitar 3.000 bendungan. Namun bendungan di Indonesia semuanya adalah bendungan yang berskala masif, dan Indonesia sebenarnya masih memiliki 23.743 embung. Pemerintah pun terus membangun bendungan dan embung tanpa henti. Dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengamankan stok air baku di dalam negeri, yang digunakan untuk segala macam keperluan, misalnya saja industri dan pertanian. Saat ini Indonesia masih menjadi negara pengimpor beras sama seperti China. Diharapkan dengan banyaknya bendungan yang dibangun, akan menaikkan produksi pertanian sehingga bisa mencapai swasembada pangan bahkan mengekspor komoditas pertanian. Yang ketiga adalah kereta cepat. Kereta cepat Indonesia telah selesai, dan telah memberikan banyak dampak pengaruh pandangan terhadap negara kita. Kereta cepat bukan saja merupakan alat transportasi sebuah negara, akan tetapi juga menunjukkan kemajuan suatu negara. Boleh dibilang, selama ini hanya negara-negara maju saja yang sanggup memilikinya. Oleh karena itu, hadirnya kereta cepat di negara kita, sontak saja membuat banyak negara lain heboh dan turut memperhatikannya. Ada yang mensupport, dan ada juga yang membandingkannya. Namun dari berbagai macam tanggapan, sebenarnya kereta cepat adalah alat transportasi masa depan bagi Indonesia.
karena jalan-jalan utama di Pulau Jawa sudah semakin padat. Di samping itu kereta cepat juga memberikan transfer of teknologi, sehingga industri perkereta-apian di Indonesia dapat mengembangkan produknya lebih cepat tanpa digugat hak cipta. Di sisi lain, kereta cepat juga merupakan rebranding terhadap negara kita, yang dulunya dibilang miskin dan terbelakang sudah berkembang sedemikian pesatnya. Sehingga banyak orang luar negeri yang semakin penasaran dan ingin mengunjungi Indonesia, entah untuk berinvestasi atau hanya sekedar berwisata. Yang keempat adalah pelabuhan. Dalam masa pemerintahan Jokowi, banyak pelabuhan kelas internasional terus dibangun. Hal ini termasuk dalam program infrastruktur terintegrasi, sehingga memudahkan banyak perusahaan untuk mengekspor segala macam produknya yang berujung pada percepatan kemajuan. Bukan itu saja, Indonesia yang selama ini memiliki potensi besar sebagai negara kepulauan, banyak dimanfaatkan negara lain seperti Singapura. Dengan dibangunnya pelabuhan-pelabuhan internasional, tentunya akan mengurangi dominasi Singapura, serta meningkatkan pendapatan negara, mengembalikan kejayaan Nusantara seperti di masa lalu, yaitu sebagai urat nadi perdagangan dunia. Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad. Yang kelima adalah Ibu Kota Nusantara. Canangan yang diusulkan dari zaman dulu baru terrealisasi sekarang. Menyambut peradaban baru, tentu Indonesia juga membutuhkan pusat peradaban yang mumpuni. Karena ibu kota Jakarta sudah tidak relevan untuk menyambut era baru. Perpindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Pembangunan ibu kota Nusantara ini sontak saja menjadi berita internasional. Menegaskan dan memperkenalkan kembali bahwa kemajuan Indonesia bukan hanya berita kosong semata, melainkan ada suatu yang memang bisa ditampilkan. Apalagi IKN dibuat dengan konsep Smart City yang mengaplikasikan teknologi terbarukan. Menambah kesan bahwa Indonesia merupakan negara ramah dan terdepan. Yang keenam adalah Smelter Indonesia. Suatu bentuk nyata dari program hilirisasi Indonesia yang mengguncang jagat perindustrian dunia. Bagaimana tidak, negara yang selama ini mengimpor bahan mentah dari Indonesia kini mulai secara bertahap tidak dapat melakukannya lagi. Seiring dengan beroperasinya pabrik-pabrik smelter di dalam negeri, yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, bahkan hingga produk siap pakai. Bisa dibayangkan betapa marahnya negara-negara yang merasa dirugikan. Sebut saja Singapura dan negara-negara maju di Eropa Amerika. Dengan program hilirisasi sumber daya alam, yang dieksekusi di pabrik smelter dalam negeri, tentunya akan meningkatkan pendapatan negara berkali-kali lipat. Dan di sisi lain, Indonesia juga berhasil menekan pertumbuhan ekonomi di negara maju, sehingga dapat mengejar mereka, serta menjalin hubungan yang setara. Yang ketujuh adalah kereta api Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Jika di Pulau Jawa kereta api merupakan hal yang biasa sejak zaman kolonial Belanda, berbeda halnya dengan di daerah lain. Hal itu wajar, karena selama ini Jawa menjadi pusat perekonomian Indonesia. Menyongsong Indonesia maju, jelas tidak ada lagi alasan untuk membiarkan ada daerah tertinggal di negeri ini. Sesuai dengan kebutuhan, bertahap namun pasti, satu persatu daerah di Indonesia dibidik menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan kereta api adalah alat transportasi ekonomi terbaik hingga saat ini.
Karena memiliki sangat banyak kelebihan, di antaranya memiliki volume angkut yang lebih besar, harga yang lebih murah, tingkat efisiensi tinggi, serta lebih cepat dan aman. Saat ini kereta api di luar Pulau Jawa baru ada di Sumatera dan Sulawesi. Sementara di Kalimantan sudah masuk dalam tahap perencanaan. Apalagi mengingat Kalimantan nantinya sebagai pulau tempat ibu kota negara dan pusat ekonomi industri baru, pastinya cepat atau lambat kereta api Kalimantan akan dikerjakan. Kita ini terlambat membangun kereta api semuanya. Padahal kereta api itu kunci murah meriah untuk barang maupun orang itu kunci di manapun, di daratan manapun pasti kereta api. Kalau kita ini apa, kereta api justru kita gulung dan ganti ada mobil pribadi sehingga macet semua. Oke guys, jadi dia videonya ini. Jadi ya inilah dia nih, Indonesia secara bertahap gitu ya, langkah demi langkah dilakukan untuk menyongsong Indonesia maju. Gila memang luar biasa sekali gitu ya effortnya. Terus berusaha sampailah sekarang sudah ada banyak gitu kan mega-mega proyek yang telah pun dilaksanakan oleh Indonesia. Harus dicontohi ya kegigihan Indonesia terus menuju negara maju, terus berkembang dengan sangat pesat ini. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.